Ya. Palas, apa mau disampaikan ini? Nah, silakan. Apa? Nasa makuling do mudarmi itu mamereng songonon. Oma budok Balik bapakmu lagi terus. kuping. Hah? Ya nggak Apa kau kasihan bilang ya kau kuping nengok siapa? orang tuamu. Kuping siapa yang Nggak kasihan. pugar? Nggak Kuping kasihan kau siapa nengok yang mamamu pugar? sama bapakmu namboru itu apa itu? Pak tua itu sama mak tua itu kayak gini kelakuanmu tiap hari menghina Oke, aku agamanya. jawab ya. Siapa bapakku, siapa mamaku? Siapa bapakku, siapa mamaku? Mereka-mereka yang mengikuti kehendak dari Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW, beriman dengan apa yang disilahkannya. Mereka lah bapakku, mereka lah mamaku, mereka lah saudara-saudaraku. Iya, jadi mak tua itu yang melahirkan kau nggak mamamu ya? Iya. Kan aku udah bilang siapa mamaku, siapa bapakku. Iya. Mereka-mereka yang mengikuti kehendak dari Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW dan percaya dengan risalahnya. Mereka lah ayahku, mereka lah ibuku, mereka lah saudara-saudaraku. Tapi kau lahir dari seorang rahim Kristen kan, Faruk? Kok berkali-kali? Iya kan? Rahim seorang Kristen yang melahirkan kau, Faruk. Gak nyambung kau berkali-kali dijawab. Kau cerita lagi dilahirkan, kau dilahirkan. Yang betul lah kau ngomong Erika. Kau mau ngomong apa silakan. Kau kalau mau curhat kau jangan di sini kau. Erika. Udahlah Faruk, nggak ada gunanya bicara sama kau. Kan nangis lebih bagusnya dah kau rasa agamamu daripada orang tuamu yang kau jaga perasaannya. Lebih bagus. Padahal kau nggak sadar. Siapa orang tuaku Erika? Siapa orang tuaku Erika? Loh, jelas-jelas amang boru Pak tua itu masih Kristen loh Faruk. Jelas-jelas. Makanya aku bilang samamu. Mereka-mereka yang mengikuti kehendak dari Allah, beriman dengan risalah, dengan Nabi yang diturunkannya, itu Nabi Muhammad SAW, mereka lah keluargaku, mereka lah ayahku, mereka lah ibuku, mereka lah saudara-saudaraku. Bukankah perkataan ini pernah dikatakan Yesus juga di dalam Bible? Yesus aja demi membenarkan dan menegaskan apa-apa yang telah disampaikan kepada dia, yang disampaikan oleh Bapak, dia berkata, ketika kaum keluarganya datang menemui dia, ibunya datang menemui dia, dia bilang, ketika murid mengatakan bahwasanya ibunya menunggu dia di luar, Yesus tak berkata, dia ibuku tidak, tapi apa kata Yesus? Siapa saudaraku? Siapa ibuku? Mereka-mereka mengikuti kehendak dari Bapa yang telah mengutus aku, dialah ayahku, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Udah, itu Erika. Iya, hah? Dinda. Iya, Dinda. Ya udahlah, kau makankanlah agamamu itu. Biarlah nangis mamakmu di kuburan sana sampai. Makankanlah agamamu itu, Faruk. Kok jadi curhat kau? Kok jadi nangis kau, Erika? Kasihan aku nengok mak tua sama pak tua itu. Kasihan aku nengok orang tuamu punya anak kelakuannya kayak kau. Oke, aku jawab ya. Aku jawab. Tiap hari Erika. Jair dorong diberkati kamu lihat. Jawab Erika ya. Kau bilang kau kasihan kepada mamaku. Nggak perlu kau kasihani mamaku. Aku menyaksikan ketika mamaku meninggal dunia. Dia dalam kondisi berbaju dan bercelana. Yang harusnya kau kasihani sosok yang meninggal dalam kondisi gak berbaju dan gak bercelana. Mamaku meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, dia gak diludahi. Sebelum dia meninggal dunia, dia tidak diludahi. Aku anaknya menjaga marwah dia. Aku anaknya menjaga kehormatannya di rumah sakit. Harusnya yang kau kasihani itu adalah sosok yang gak berbaju dan gak bercelana. Sebelum meninggal dia diludahi. Dipukul wajahnya, ditombak lambungnya. Itu yang harusnya kau kasihani. Kok repot-repot kau ngurusin mamaku. Tapi mamamu masih disalibkan kan? Masih disalib, masih kuburannya masih pakai salib kan, Faruk kan? Masih pakai salib kuburan mamamu kan? Oke, kalau pertanyaanmu tentang itu di luar batas pengetahuanku gitu loh. Karena aku tidak menyaksikan itu. Gak kau saksikan mamamu dikuburkan? Gak kau saksikan mamamu dikuburkan? Di luar batas penglihatanku. Loh,
Kan aku bilang samamu, siapa mamaku? Jadi nggak aku yang melahirkan kau itu mamamu karena kau mualaf. Astaga. Tuh Pak Mahoto, tuh Pak Mana Mahoto. lebih tinggi? Dengar dulu Dinda, Asih Dinda. aku mamerin Dinda. Pak Tuai dok Pak Tuai. Dengar dulu Dinda. Jangan dengar dulu Dinda, kan? Dengar dulu Dinda. Dengar aku Dinda, ya. Yesus aja di dalam Bible-mu berani berkata, siapa-siapa yang mengikuti kehendak dari Bapa yang telah mengutus aku, dialah ayahku, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Jika dengan statementku ini kau katakan aku anak durhaka, maka Yesus juga ketika mengatakan hal itu termasukkah dia anak durhaka? Karena apa yang dikatakan ini adalah copy paste dari apa yang dikatakan Yesus. Oh, macam pikir. Kunang do pikiri Yesus sih. Kau Ini, lagi ya. mau pikiri. Hah? Ini ya, ku kasih ku ayatnya ya. Cair dong diberkatilah Bunda Mon. Tarilala sampai nunggu gajian bilang Paruk. Tahe si Paruk kon. Ini ya, ini ku kasih kau datanya ya. Ini. Jangan kau comot-comot Paruk, dari atas baca. Kau ini suka kali kau mencomot-comot ayat kau. Nah, buat teman-teman di bawah, sabar ya teman-teman ya. Kita sedang menyaksikan bagaimana mulut asli Kristen tuh ajaran kasihnya tuh seperti Erika ini. Jadi kalian maklumi aja ya. Maklumi aja. Bising. Ini Erika, apa yang kukatakan tadi kepadamu itu copy paste dari apa yang dikatakan Yesus ketika kaum keluarganya termasuk ibunya datang menemui dia. Yang tertulis kisah itu dalam Markus 3 nomor 33 sampai 35. Apa kata dia? Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara-saudara perempuanku, dialah ibuku." Apa yang salah ketika aku juga mengatakan siapa ayahku, siapa ibuku? Barang siapa yang mengikuti kehendak dari Allah, dialah saudara-saudaraku, dialah ibuku, dan dialah saudara perempuanku. Oke, bisa aku jawab Paruk? Silakan. Terlepas dari itu kan ayat, ya kan? Ayat. Jadi menurutmu yang melahirkan kau, yang membuat kau hadir di dunia ini itu enggak ibumu gitu? Oke, kalau gitu aku boleh bertanya kembali pada Yesus ya, pertanyaan yang sama ya. Kalau begitu Yesus yang melahirkan kau. Gak usah kau bertanya sama Yesus. Yesus itu kan belum ada di hadapan kau itu. Gak usah kau bertanya sama dia. Bertanya aja kau sama aku. Perkataan dia kau tulis ini, tertulis ini di sini. Iya, baca aja lah dulu. Bacalah ayat itu. Baca. Iya, di sini Yesus ya ketika dikabarkan tentang kedatangan ibunya, dia bilang, ya, siapa ini kata Yesus ya. Ia melihat kedua orang itu ya. Ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan dan dialah ibuku. Apa yang salah ketika aku katakan di sini? Sembari aku melihat ke Ustadz Dio, Salpasaribu, Bang Faras, ke Itonora, ke Blokir Permanen dan saudara muslimku di bawah. Sembari aku melihat kepada mereka dan aku berkata, inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Gitu. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan dan dialah ibuku. Oh. Kenapa? Berarti mamamu yang melahirkan kau itu enggak ibumu ya kan? Dengar dulu Dinda. Karena apa? Jika saat ini kematian datang kepadaku, maka yang berhak mengurusi jenazahku dalam bentuk fardu kifayah adalah mereka ini, saudaraku seiman seakidah. Bahkan saudara kandungku pun tidak punya hak untuk mengurusi fardu kifayahku. Aku yang datang Bang Faruk. Aku yang datang ke Medan, aku yang urus jenazahmu. Kalau kau dulu jadi secara pribadi lah dulu aku ya nanya sama kau Faruk ya. Jadi kalau jauh-jauh lah matilah kau untuk dalam waktu dekat-dekat ini. Nggak perlu lagi bapakmu nengok kau gitu. Nggak perlu. Silakan.
Bedakan Dinda antara syariat dengan apa? Dengan tradisi. Kalau bapakku mau melihat aku silakan, tapi dia tidak punya hak untuk ngurusin jenazahku, apalagi memandikan jenazahku dan fardu kifayah yang lainnya. Gak punya hak. Tapi gini Dinda, apa yang kukatakan tadi tidak serta-merta membuat aku tak berbakti kepada orang tuaku ketika dia hidup di dunia. Kau pegang cakapku. Ya, kau pegang cakapku nih. Aku berani menjamin. Aku menjamin bahkan nyawaku yang jadi taruhannya. Dari 5 anak bapakku, akulah anaknya yang paling berbakti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keren. Itu kan menurutmu si Faruk. Kan itu menurutmu. Makanya aku bilang silakan kalau mau uji. Menurut kau. Uji aja lah. Sekarang gini. Uji aja. Sekarang gini aja lah Faruk. Ku tanya sama kau. Kalau suatu saat nanti anakmu laki-laki atau anakmu perempuan karena hidayah pindah di agama, kayak mana menurutmu? Tak mungkin. Loh, begitu juga yang dirasakan orang tuamu, Faruk. Kayak gitu juga yang dirasakan orang tuamu. Tiap hari kau hina-hina agamanya. Tiap hari kau hina-hina agamanya. Aku jawab ya bentar Erika ya, aku jawab. Kau bilang bagaimana nanti andaikan anak-anakmu, ya kan, pindah agama, mungkin entah ke Oten. Nggak mungkin, karena apa? Anakku pertama Erika, anakku yang pertama, perempuan itu. Kalau tidak istriku menahan aku untuk dia debat, dia bisa debat loh. Wes. Keren sekali. Ewa ko dai. Istriku yang menahan. Biar kau tahu, kalau tidak karena ditahan oleh istriku, ku munculkan dari media sosial ini. Debat lawan kalian itu anak kelas 1 SMP itu, lawan dia. Kita nggak tahu kita nggak tahu orang tuamu pun dulu mungkin nggak bermimpinya dia kau jadi kayak gini. Iya, nah karena apa? Karena itu pertanyaan yang betul. Orang tuamu pun mungkin nggak bermimpi dia bakal seperti ini. Aku yang merasakan Erika ya. Yang pertama bisa jadi mungkin karena memang dia tidak pernah dan dia memang tidak mengetahui apa isi Bible itu tadi, dan aku mencari tahu isi Bible tadi. Cair dalam berkata. Ya, tapi Erika, dengar Erika. Suatu saat anakmu mengetahui. Dengar dulu, Erika, dengar dulu. Dia tahu tentang Kristen, apa yang nggak tahu? Dia tahu tentang Kristen. Bapak dia seorang debaters. Aja tahu. Ya kan? Bapaknya debaters, nggak mungkin dia nggak tahu tentang Kristen. Iya, mungkin tentang pemahaman Bible, hafalan Bible anakku lebih jago daripada kau. Aku berani mempertanggungjawabkan. Offline silakan. Kau debat sama anakku kelas 1 SMP di mana? Berkubawa dia debat itu menurutmu. Kau nggak usah. Siap kubuktikan tindakannya kau. Itu menurut kau itu Faruk. Hah? Kalau aku kurasa kalau aku jadi mamamu Faruk ya, kalau aku mak tua lah aku bilang, kalau kau lain lah dulu kau. Mak tua lah karena dia kan istrinya Marga Syaniparnya dia. Kalau aku jadi mamamu Faruk, kalau ku mualafkan pun anakku, ku nasihatinya. Kalau kau pun jadi mualaf nak, jangan kau hina-hina agamaku ya. Kayak gitu ku kasih tahu sama anakku. Tahu kau. Jair dong diberkati Bang Hel. Oke, sekarang aku tanya sama Erika. Kita ngomong coba serius ya. Ngomong serius. Kau tadi menuding dari awal aku menghina agama yang dipeluk oleh kedua orang tuaku. Boleh kau ulangi Erika, satu saja narasiku yang menghina agama Kristen. Yang menghina Kristen, yang mana? Tiap hari kini aja kerjamu Faruk. Ngapainlah kasih satu narasiku yang mengarah kepada penghinaan terhadap Kristen yang mana? Gak perlu ku kasih tahu yang mana. Tiap hari cuma Yesus aja yang kau bahas. Nah, yang gak pakai inilah teman-teman ya. Inilah salah satu bukti nyata bahwasanya apapun ceritanya Yesus itu harus disalibkan. Meskipun orang-orang pada masa itu tidak bisa menunjukkan dan membuktikan kesalahan yang ada pada diri Yesus. Maka benarlah yang tertulis dalam kitab Amsal. Orang fasik menggantikan orang benar. Maka orang benar itu terselamatkan dari kehinaan, kutukan, dan juga penyaliban pada masa itu.
Ya, nggak apa-apa. Dia bilang, Biar aku aja menghina lah Tuhan Kristen. kami kayak gitu. Tapi Urusan apa ketika aku denganmu? tanya kepada dia, sebut satu saja narasiku dan pernyataanku yang menghina Kristen. Dia nggak bisa berkata apapun. Apa kau bilang narasimu nggak ada membahas tentang Tuhan? Maksud kau bilang tiap kau hari bilang dia aku nggak pakai menghina baju itu? Nah, aku kasih datanya ya. Nih ya, aku kasih datanya. Markus 15. Nih. Aku bicara pakai data, Dinda. Kau masih Kristen karena kau nggak tahu Bible. Nih ya. Nih, mereka mengundi pakaian Yesus. Amang nasib mie amang. Ay manon ditonton bapakmu nya komalmu ini Paruk. Oh, ditonton. Oh iya, apa tanggapan dia? Dia dukung. Apalagi perpuluhanku sampai sama dia. Ya kenapa nggak mualaf dia? Makanya aku bilang kau tunggu waktunya. Ada next itu. Oh, bilanglah. Yang penting ku sogok mulutnya pakai duit, mualaf lah dia itu nanti bilang. Tahu kok kan? Tahunya kau. Ya kan? Nih. Kita baca dalam Markus 15 ini, Dinda. Nih. Bentar ya. Pakaiannya ya. Nih ya. Nih. Nah ya, Markus 15 nih. Gua baca nih. Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke istana. Ya, yaitu gedung pengadilan dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka menggunakan jubah ungu kepadanya, mengenyam sebuah mahkota duri. Nengok nih, mahkota duri loh. Dan menaruhnya di atas kepalanya. Kalau aku bacakan kayak gini, kau bilang aku menghina. Orang Bible kau yang mengatakan demikian. Terus urusannya sama kau apa? Kemudian, nah kan, urusannya karena kau bilang aku menghina ketika aku bacakan Biblemu. Tuhan Yesus nggak pakai baju, mau disalibkan, mau diapain pun urusannya sama kau apa? Ya bener nggak? Bener nggak Yesus dalam iman kalian ketika disalibkan nggak bukan pakai baju, masalah nggak pakai celana? Bener nggak? Bukan masalah benar atau enggak, urusannya sama kau apa? Urusannya kau bilang aku menghina. Urusannya sama Tapi, kau apa? Karena Urusannya kau sama bilang kau aku apa? menghina. Karena kau bilang aku menghina. Padahal yang kau sampaikan itu Urusan sesuai apa? tertulis dalam kitabmu. Urusannya sama kau apa? Rugi uang kau? Kurang gaji kau? Karena kau bilang aku menghina loh, Dinda. Iya, urusannya sama kau apa? Karena kau fitnah aku dengan mengatakan aku menghina. Urusannya sama kau apa, Pak Rus? Kenapa kalau Nyambung kau. nggak boleh rupanya budaya kau itu dibaca, Erika? Biar kau baca lagi selanjutnya. Markus 15 tadi biar kau baca lagi selanjutnya itu. Pakaian dia Nggak usah diundi kau suruh dibagi-bagi, aku. biar kau baca. Kurang gajimu rupanya kalau kau bahas Tuhan itu. Apa? Kalau Tuhan itu Tuhan Yesus kami, kurang gaji kau. Cerita gaji. Ya. Mana diskusinya? Jangan Erika. kau lagi, Erika. Kalau kau Paro, aku curiga. coba kalau dulu jangan-jangan masuk. Masuk aku kau itu, masuk. curiga jangan-jangan Serika ini ada rasa sama kau, naksir dia sama kau. Ayang Bisa dodong lah jadi. kau. Segian sama si Anu. Buktinya dari tadi Rupanya kau perhatian baru kali batak sama kau. dia. Kau bahas Cuma orang kau baru tuanya batak kenapa? kau. Mau kau Alanya. lamar sebang Paronya? Bahas-bahas orang tuanya, ngambil hati kau. Nah, Iya. lo maho. Jangan. Baru Aidang Bang udah Paro baru udah batak punya kok. istri loh. Bang Paro Yang udah udah baru punya batak istri. kok. Si Ani partu siagian loak-loak. Mana Asal, lah aku tahu ya kan? Mana lah aku tahu yang namanya rasa itu, mana peduli dia sama marga itu. Ya bagi kaliannya itu. Kalau kami nggak ada kayak gitu. Kok bagi kalian? Sekarang aku tanyalah dulu kok, kenapa dari tadi pribadi Bang Paro aja kok bahas? Kenapa? Tahu kau? Baru sinaga, baru apanya kau? Baru batak kau atau enggak? Hah? Karena merasanya aku si Paru ini, toh aku makanya aku bilang kayak gitu, longor. Tahu kau? Ini kan room diskusi lintas Aku nggak merasa agama. ya, aku nggak merasa. Ya iyalah nggak merasa kau. Ini room Orang diskusi tua aja lintas kok agama. kiri, Kenapa pribadi orang tua orang aku dari merasa. tadi kok tanya-tanya?
Kenapa pribadi orang? Kau tanya-tanya. Kasihan aku nek emak tua itu melahirkan kau, tapi tiap hari kau hina Seharusnya agamanya. kau lebih kasihan sama Tuhanmu. Itu Kenapa Tuhanmu aku tiap kasihan malam sama Tuhanku? kedinginan. Tuhanmu Kenapa tiap malam kasihan aku, kedinginan loh, gak pakai baju. Kau bilang gak hina, gak pakai kau bilang gak celana. menghina. Tapi kau hina juga kan? Siapa yang menghina? Aku ngasih tahu loh, aku ngasih tahu. Nggak perlu kau Kau bilang kasih tahu kasihan itu. kau kan. Urusannya Kau bilang kau kasihan apa sama samamu? mamanya Bang Paro. Urusannya Jadi aku apa bilang, aku sama ngasih aku? tahu Nggak pakai nih. baju pun Tuhan Seharusnya nggak ada urusannya sama kau kamu. lebih kasih tahu. Ngerti kau? Tuhanmu, tanya dulu. Patung Tuhan. Bung Rambe, Tuhanmu yang Assalamualaikum, disalib, Bung Rambe. pakai baju enggak? Jangan ribut. Jangan bawa itu. Sebentar dulu baru Syagian. Waalaikumsalam Bang Paro. Ya, silakan Apung. Terima kasih. Mana tadi baru Syagian udah keluar ya? Di bawah dia Baru Pung, pas di bawah. Syagian, jangan gitulah. Masih ada. Jangan bertengkar bawa suku, apalagi menjelek-jelekkan sesama suku, nggak bagus itu. Soal kepercayaan ya tergantung masing-masing. Dialog iya, diskusi oke, gitu. Tapi jangan dibawa-bawa marga, apalagi suku dan sebagainya. Begitu. Borussia Gian, saya udah 18 turunan dari Borussia Gian ini, termasuk diriku sendiri Borussia Gian. Bayangkan 18 turunan dari Borussia Gian. Ya, kalau mau diskusi aja. Aku mamaku baru harap ya tulang ya. Baru harap mamaku biar tulang tahu. Hah? Maksudku gini loh sama itu. Hah? Berani dia kayak gini sama aku. Udah tahu dia Borussia Gian, aku. Tiap hari cuma membahas Yesus. Emang kenapa rupanya? Kalau kepercayaan kami mempercayai Yesus, apa yang salah? Apa yang salah dengan kepercayaan kami? Begini Borussia Gian. Di room ini kan lintas agama, diskusi. Ya diskusi. Aku pun tahu banyaknya apologet diskusi. Tapi ku tengok ini udahlah marga Sianipar, udah gitu nggak pakai baju lah, bahaslah Jangan di mute, Al-Quran. Momot ini. Jangan di mute, tolong jangan di Ya, mute. lanjut, Erika, Borussia curhat. Gian. Ya itulah Mbak Lui, Borussia Gian. Di sini lintas agama, diskusi. Mungkin kan tentang pengertian dalam Alkitab maupun Al-Quran, kan di sini perlu mencari kebenaran, bukan dalam arti menjadikan sesuatu debat yang tak berakhir. Itu sampai kiamat pun tidak akan pernah ketemu. Ya Nah, itulah. gunanya Taunya dia tulang. Taunya dia mau sampai keluar pun lidahnya itu dari mulutnya itu nggak akan bisa yang namanya Kristen dengan Islam itu dijadikan penyatuan, nggak bisa itu pasti ada perbedaannya. Jadi nggak perlu dibahas dia, nggak perlu. Mau Tuhan kami, tidak ada. mau Tuhan Sebentar, kami itu nggak sebentar. pakai baju, mau Tuhan kami itu disalibkan, mau Tuhan kami itu jadi kepercayaan kami, itu nggak ada urusannya sama dia. Cukup dia percaya dengan agamanya sekarang. Kalau memang dia mualaf, jujur ya, biar ku kasih tahu sama kalian semua, 2,1K di sini dalam keluargaku 3 orang yang mualaf, tapi nggak ada kayak si Paruk. Tahu kalian? Ada kayak si Paruk. 3 orang dalam keluargaku, 8 kami bersaudara, 3 keluargaku mualaf, tapi tidak ada kayak si Paruk. Udah. Iya Kak, iya Kak. Ya sama juga kalau gitu ku bilang. Hah? Semua keluargaku Kristen, tapi nggak ada yang kayak si Edis. Aku baru mau Ada kayak bilang kau, gitu. tahu kau. Aku baru mau bilang gitu Bang Paro. Aku baru mau bilang gitu. 2 saudaraku Kristen, abangku Kristen, kakakku Kristen. Nggak kayak kau mulutnya lantam kali. Nggak ada. Semua keluargaku Kristen, ku bilang. Semua keluargaku Kristen, tapi nggak ada yang kayak si Edis. Kenapa kau dukung si Edis?
Kenapa kau dukung si Edis? Kau itu belum kelas si Edis, Semua Paru. Kristen. Kau belum kelas dia kau, Paru. Nggak kelas dia kau. Tahu kau? Ya itu menurut kau. Nggak kelas dia Makanya kau. kau itu kan menurut Jadi kau gini semua Bang Faras itu. ya, Bang Faras. Jadi gini Bang Faras buat teman-teman di bawah. Terbukti kan? Aku berupaya dihentikan, tapi si Edis dibiarkannya sama dia. Makanya saya bilang sama teman-teman ya, gak ada lagi harga dirinya nih. Gak ada lagi harga dirinya. Harga diri siapa? Dia Nggak ada, membenarkan Paru. si Edis. Dia Harga diri membiarkan si siapa? Edis Nggak ada. menginjak-injak harga diri, menginjak-injak agama kita, memfitnah agama kita. Tapi Harga ketika diri. ketika saya pribadi, Harga ketika saya dirinya pribadi makmu, Dona Soro. berupaya untuk Sombong membela geleng. agama saya, dia berupaya untuk menghentikannya. Ketika aku berupaya membela agamaku, dia berupaya untuk menghentikan. Tapi ketika si Edis menghina agama kita Islam, ya, dia tutup mata, bahkan dia mendukungnya. Makanya aku bilang samamu Erika, ya, Nggak ada ku dukung si Edis. kalau itu. kau sakit hati, Nggak kalau ada kau sakit ku hati dukung itu si Edis urusan itu. kau, bukan Jangan urusanku. tahu apa. Gini ya Erika ya, tolong serius ya, serius begini. Kalau Bang Faruk ini salah menyampaikan atau Bang Faruk ini menghujat, kami yang duluan datang. Ada contohnya. Jadi nggak usah ngajarin Bang Faruk di sini. Kami ini ada ribuan, banyak kami mau mendampingi Bang Faruk. Kalau dia salah, kami yang duluan nggak perlu kau ya. Jadi begitu. Jadi nggak usah kau nasihat di sini, nasihatin Bang Faruk. Kau nasihatin aja si Iris yang nggak tahu apa-apa itu ya tentang Al-Quran. Silakan Nggak pernah karena aku dukung si Yes. Edis. Nggak iya pernah bukan aku masalah dukung itu si Edis. masalahnya. Kau bilang tadi itu nggak ada Nggak apa-apanya pernah aku Bang dukung Faruk si Edis. dibanding si Edis. Siapapun Gitu. yang berdebat masalah agama Dengar dulu, tidak pernah aku dukung. dengar. Biar kau paham apa yang tadi kau omongkan. Bang Faruk ini kalau salah, kami yang pertama kali datangi dia. Kami yang pertama kali mengingatkan dia. Ya, Udah, begitu kami Faruk. di dalam Islam. Nggak kayak kalian, dibiarkan, Faruk. enggak. Udah Paru, aku mau turun aku. Nanti ku DM kau. Dem Udah. lah. Kalau Udah, bisa aku bicara dem ya. Itulah Boris yang Bicara dari Izinkan sebentar, izinkan bicara sebentar. kekeluargaan aja Apa yang- nanti kita Paru, ku DM kau. Udah, aku mau turun, aku mau ada keperluanku. Jadi berapa tadi? lanjut, Opung, lanjut. Astagfirullah. Oke, kalau begitu aku naik tadi hanya mau mengingatkan tadi semuanya. Aku juga turun aja deh Bang Faruk, Bang Faras ya. Lanjut dulu, Opung, kasih dulu ini sedikit lah. Aduh, ini sudah mau sholat asar di Jakarta ini. Mau siap-siap dulu ke masjid, mau azan. Ya, oke. Siap-siap. Semua netizen di room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bang Faruk. Lanjut Bang Faruk. Ada tamu nih Bang Faruk. Bang Lumban, selamat bergabung. Georga Lumban, selamat bergabung. Aku perhatiin ya, pembenci Bang Fahro ini kebanyakan betina-betina, domba betina. Kalau aku perhatiin, domba betina aja. Ay, perlu pertanyaan ini Bang Fahro. Kayaknya harus mau dikembang kuasi domba betina aja. Di sini kami ada perempuan, gak mau orang gitu. Ke Bang Fahro, ke Bang Fahro. Kapan lompat dari Monas? Nah, Mulai. mulai. Lanjut KST. Aduh. Emang si Edi sudah itu? Udah meniduri mama kandungnya? Paru kapan lompat terus. dari Monas? Aduh, kamu ini Ini Paru. dah ku jawab. Paru, Bang kamu Paru ini itu standar lompat ganda dari kamu, Monas Paru. kalau si Edi sudah meniduri mama kandungnya. Udah Paru. tidurnya sampai mama kandungnya? Cuman Paru. Hah? Tungkian kok ya? Aku ngomong loh. Tungkian. Bang Faro lompat dari Monas kalau si Edis atau kau lah kau udah kau tidur di mama kandung kau. Udah kabur dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, maybe Islam ya. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Tadi saya nungguin Erika itu lambat masuk. Kesel saya.
Dibilang lebih jago edis lah. Munafik banget tuh orang. Izin turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Bang Mike Mulyono, Mak Sinaga pula. Assalamualaikum. Islam ya? Islam Bu, Islam. Alhamdulillah Islam, kira oten. Waalaikumsalam. Bang Faruk semangat ya. Ya, semangat Fatima ya. Iya. Ada yang mau sampaikan Bang Mulyono. Sinaga apa Bang Mulyono? Sinaga Bonor Kak. Apa? Sinaga Bonor. Bonor apa? Nah itulah aku pun nggak tahu ini, coba apa nih. Ya, gitu. Cari tahu lah Sinaga. Tanya orang tua Sinaga apa, harus tahu itu. Kayak aku Sinaga Bonor Pande nomor 16. Gitu. Oke, ada lagi mau disampaikan Bang Mulyono? Ya, semoga sehat-sehat semua ya. Amin ya, begitu juga dengan Bang Mulyono ya. Siap. Oke. Udah gitu Randy, ya. selamat siang. Ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kristen Islam Randy. Islam Kak. Oke, ada yang mau disampaikan? Tidak ada Kak, hanya tadi sama Erika itu pembenci sekali tuh. Memang begitu lah Erika. Iya ya Kak, itu saja. Oke. Assalamualaikum Oke. Kak. Waalaikumsalam. Gabe Jibril, selamat siang. Assalamualaikum. Oh, Islam juga. Waalaikumsalam. Ada yang Boleh mau nanya Kak di luar disampaikan? dari tema? Apa itu? Boleh nanya di luar dari tema. Gokia noise, goklas noise. Aku nggak moderator di sini. Goklas noise. Nanya apa Bang? Asal jangan nanya ke Kristenan Bang. Monolog dia. Harus nanya Kristen rupanya. Iyalah. Kalau mau nanya ke Kristenan, enggak. nanyanya ke Kristen. Nanya Islam Kak. Kalau mau nanya Islam, tanya yang lebih ahlinya lah Bang. Tanya ke Mana ulamanya, tahu ustaz. Kakak tahu, mana tahu Bang Faruk tahu, sebuah Bang Dio tahu. Karena gini Bang, sepintar-pintarnya kami yang mualaf ini lebih pintar lagi ulama. Enggak, aku Apalah- nanya aja. Kira nanya Malaikat apa itu, coba? malaikat itu tahu nggak baca Quran Kak? Iblis aja tahu, apalagi malaikat. Masa sih Kak? Iya. Makanya Bang kalau tanyanya mau ulama, tanyanya enggak, sama kalau aku ulama, dengar tanyanya mau ustad. Itu lebih Ustadz bagusnya. Somad kemarin, aku dengar Ustadz Somad. Oh, jangan bahas di sini Bang. Kalau moderator langsung turunin dong, moderator langsung turunin. Kamu berarti nyamar Oke, kamu oke, bukan oke. Islam. Enggak, kamu membawa orang lain. Sebentar, Kita tidak boleh membawa Ustaz sebentar, Abdul Somad di sini. Ante, sebentar. Enggak, kalau abang ini Islam, cobalah abang. Saya pengen tahu deh, ketika abang tayamum, itu kumur-kumurnya berapa kali, Bang? Tayamum 3 kali. Tayamum? Tayamum. Iya, Ante noise ya? Tayamum, Iya, kok kipas. kumur berapa kali? Islam aku Kak. Iya, waktu tayamum kok kumur-kumur berapa kali gitu loh. Mana ada kumur-kumur tayamum, mana sih Kak? Kok bilang 3 kali? Mana ada tayamum kumur-kumur, aduh. Tapi kok bilang 3 kali? Mana tadi salah itu. Nah, terus sujud sahwi itu untuk apa? Enggak, aku nanya itu aja Kak. Iya, Katanya, saya juga nanya lah, sujud sahwi itu untuk apa? kok gitu Kak, kok dibalikin Loh kan pengen Aku tahu, nanya. saya juga pengen tahu lah. Kita kan sama-sama belajar. Sujud sahwi Pengen itu, belajarnya. iya, itu untuk apa? Kan sama-sama belajar. Sujud sahwi itu untuk apa, Bang? Sudah nggak pernah tak apa. Nggak Sholat tahu. fardu aja yang bisa aku kerjain. Loh, sholat fardu kan ada orang itu melakukan sujud sahwi ketika dia apa, Bang? Kok jadi ke situ pembahasannya? Aku Loh. kan bertanya Kak. Loh, saya kan juga bertanya sama kamu. Kamu Islam dari lahir atau bukan? Lahir.
Ya udah, sudah umur berapa tahun sekarang abang? Baru lagi 30. 30 tahun loh, Masya Allah loh. Kami baru 20 tahun jadi mualaf. Belum tentu saya Aku juga nggak tahu. Saya pesantren. penasaran aja. Sujud sahwi itu Aku apa, nggak Bang? pesantren. Saya juga nggak pesantren kok. 20 tahun saya tidak pernah masuk pesantren. Sujud sahwi itu apa, Kurang Bang? paham Ketika aku, apa, ilmu Bang? aku aja Ketika baru kita dikit, melakukan Kak. sholat fardu, terus kenapa ada orang jadi sujud sahwi, Bang? Saya penasaran juga, Bang. Itu kenapa, Bang? Kok jadi ke situ temanya? Aku kan Loh, bertanya, nambah ilmu saya juga. loh, kita sama-sama bertanya. Tadi kan sudah dijawab ante. Jangankan malaikat, iblis aja juga tahu baca Al-Quran kan katanya. Kok ketawa di situ? Nah, juga saya pengen tahu juga nih, ya kan? Ketika ada orang sholat fardu, kenapa dia sujud sahwi? Nah, itu untuk apa, Bang? Dan berapa rakaat sujud sahwi, Bang? Gitu, Kak. Kok kan katanya mengerjakan sholat fardu, Bang? Nah, ketika Ya, 5 sholat waktu fardu, aja ya. iya, ketika sholat fardu, abangku, saya ada lihat orang melakukan sujud sahwi. Saya tanya, itu apa namanya sujud sahwi Belum nih, nyampe Dek? ilmuku situ, Kak. Kok dipaksa sih, Kak? Kalau gitu abang belajar. Kita di sini kan room diskusi, abang. Room diskusi Iya. lintas iman. Kalau abang memang abang fardu saja, itu sujud sahwi dikerjakan pada waktu fardu, bang. Kalau itu kan kalau jika titik-titik. Iya. Nah, itu abang belajar ya, bang ya. Oh gitu. Oke. Sujud sahwi itu Aku adalah kan bertanya, Kak. Nambah ilmu juga. Kok jadi iya, di sini kan room debat, diskusi. Kak? Abang bertanya Islam ke room diskusi. Ini room diskusi lintas Oh, iman, oke, bang. oke. Kecuali room Berarti aku kajian. salah room, Kak ya. Ya, ini bukan room kajian, bang, room Iya. diskusi. Oke ya, Oke, bang Kak. ya. Oke, makasih, Oke, Kak. yuk. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Dia memang Islam, saudaraku. Cuman memang dia salah tempat, tidak masalah ya. Gitu loh. Gitu. Jadi ketika dijawab sama ante ini kau ketawa di situ yang aku sedikit agak apa gitu loh. Ya. Ya dia memang Islam. Dia tahu kalau apa tadi nggak ada kumur-kumur ya. Nggak mungkin dia mau debu, dia mau kumur-kumur. Inilah mungkin ya dari sebagian kita Muslim ini nggak ada yang tahu sujud sahwi. Padahal sujud sahwi itu pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah. Nah, hadisnya ini jelas gitu loh. Jadi kalau orang Islam yang tahu sujud sahwi itu apa? Itu sujud sahwi dikerjakan setelah fardu. Kenapa dia kerjakan? Karena dia lupa udah berapa rakaat. Gitu. Ya, betul, Opu tahu 100 untuk Anda. Jadi harus ingat ya. Makanya kita nih kadang tidak gimana ya. Ketika kita sholat ini kan terkadang iblis saja datang mengganggu gitu. Nah, sehingga kita lupa berapa rakaat. Jadi kita melakukan sujud sahwi setelah fardu. Gitu loh. Makasih Bunda. Betul Opung tahu, betul. Makanya saya selalu tanya yang bagian itu. Gitu loh. Kalau baca kunut itu nggak wajib ya, itu sunnah dikerjakan. Baca kunut itu bukan wajib tetapi sunnah. Tadi saya tuh dengarkan ya si siapa namanya, si siapa Erika. Saya dengarkan Erika tadi itu. Saya agak kurang sehat badan, makanya baring-baring aja dari tadi. Kunut itu sunnah, iya betul. Saya dengar aja, mau masukkan ada Ito Faruk. Beliau sudah cukup bisa. Cuman saya sangat sayangkan ya. Kalau mau diskusilah, jangan bawa keluarga. Gitu loh. Jangan dibawa keluarga. Amin, terima kasih. Apa? Mungkin kurang istirahat gara-gara apa ini? Kadang malam nggak bisa tidur, masuk ke komal kan. Jadi kurang enak badan. Makanya dari tadi saya dengar aja. Cuman itu Faruk sudah mute. Ya udah saya masuk bicara.
Semoga sehat Bun, amin. Naikkannya lagi yang lain. Minum vitamin Bunda. Saya minum apa tuh ya? Rika tuh pendek. Iya, janganlah bawa-bawa keluarga ya. Janganlah. Amin. Ya Putri Yari. Amin. Thank you Bang Lahtazan. Amin, TikTok. Redoxon. Saya Redoxon entah macam mana itu. Putri Ari. Aduh. Putri Ari. Minum air hangat Bun. Saya memang di kamar ini selalu sediakan apa? 1 botol Tupperware besar itu. Air putih. Memang enggak tahu kenapa agak mau meriang badan. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Karena kau terlalu kebanyakan mikir si gondrong. Cemana lantai sempaknya aja nggak terbeli, apa nggak sakit kepalaku. Gantung aja dia apa. Cuaca Bun, iya cuaca ngeri kali. Saya sampai nggak bisa loh datang ke masjid apa itu Al-Abror tuh ketemu Ustaz Nababan. Apa? Hujan. Badan nggak enak dari tadi malam ya Allah. Sakit kepala, mual. Kayak orang ngidam pula jadinya. Aduh kalian. Ngidam anak si gondrong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau mau tanya banyak loh. Sebenarnya gini ya, kita umat muslim pun juga pengen tahu gitu ya kan. Apakah tadi yang dipertanyakan, apakah malaikat tahu membaca Al-Quran? Apakah para malaikat dan jin tahu bahwa akan diturunkan Al-Quran, diwahyukan Al-Quran ini kepada baginda Rasulullah? Kan begitu. Apakah banyak pertanyaan situ sebenarnya. Tapi nggak di sini tempatnya. Kita sama-sama belajar betul. Sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu. Kalau ada saudara-saudara yang tahu, silakan dibagikan ilmunya. Masalahnya Ustadz Dio nggak ada. Kalau ada ya. Baru bangun tidur aku loh. Minum kelapa muda, dipanaskan Bunda, iya. Baru tahu kelapa muda dipanaskan. Baru bangun aku, tapi sambil ku dengar Erika tuh ngomong tuh. Ya ampun. Pucat muka Bunda. Iya, pucat ya. Nggak enak badan. Mama, boleh aku jajan? Enggak, kayaknya. Dari tadi jajan terus. Sore, selesai asar. Oh, minta sama aku. Oh, mintalah sama opungmu. Kalau dikasih sama opung. Gambar Soekarno-Hatta yang merah Bunda. Apa itu? Aduh, Allah. Tutup. Belum satu hari aku jajan. Ya, alhamdulillah. Belajar berpuasa jajan. Nggak boleh jajan banyak. Duit merah Bunda. Astagfirullah. Lahir dari Islam pun harus belajar terus. Ya, sama-sama belajar. Bertanya, ya kan. Cuman masalahnya tempatnya salah. Di sini kan room kajian, room lintas iman. Dimana kita berdiskusi dengan saudara Kristen, membahas tentang konsep ketuhanan ataupun yang lain. Kalau ada Ustadz di sini, kalau ada Bang Dio, saya persilahkan dia bertanya. Jujur ya, kalau ada Bang Dio nggak masalah. Kita sekalian juga pengkajian sedikit sebagai ilmu buat kita.
Tapi masalahnya nggak ada Bang Dio gitu. Moga cepat sembuh ya, amin. Mengkurang sehat, duit merah tempelin di kening. Duit merah, mana duit merah nih? Duit merahnya lagi nangkring di bank. Duit merah adanya di bank dan ATM. Yang milik bersama, kalau punya. Ya, kalau punya contoh mau narik ATM, kan pakai kartu harus ada saldo. Kok nggak ada saldo walaupun ATM itu milik bersama ya kan? Astagfirullahaladzim. Kalau punya, kalau nggak punya, palingan dia bilang sabar untuk menunggu. Masya Allah. Kristen silakan naik. Minta sama Sindrong. Si Gondrong aja dibiayai kok minta sama Gondrong. Iya, Kak Yunanti. Kita ke ATM, saldo kita kosong. Terus dia mau mengeluarkan duitnya. Walaupun ATM bersama. Tanya Oten, 24 September rapture terjadi tak? Itulah yang menarik ketawanya tanpa. Iya. Hidup ini dinikmati, Bang Marjon ya. Hidup ini dinikmati. Apapun yang kita miliki, ucapkanlah syukur alhamdulillah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah tuh Maha tahu. Itu kadang begini, ada yang bertanya, kenapa sih saya ini hidup seperti ini? Kerja pagi, pulang pagi, ya hidup seperti ini saja terus. Jadi kita tuh jangan mengeluh dengan keadaan. Jangan mengeluh dengan keadaan, bersyukur apa yang sudah ditetapkan pada kita dari Allah. Karena apa yang menurut kita baik, belum tentu baik dari Allah. Apa yang menurut kita tidak baik, sudah pasti mungkin baik dari Allah. Kan begitu. Amin. Iya. Gitu loh. Ada rahasia-rahasia Allah yang tidak kita tahu. Yang akan diberikan jawabannya tuh pada kita. Syukurin bun. Syukurin, bukan syukurin. Syukurin. Bang Rusman, lu kayak ngomong syukurin lu gitu. Syukurin. Alhamdulillah. Makanya rajin-rajin membaca Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, ya. Al-Mulk, itu surat-surat Masya Allah itu loh. Ar-Rahman tuh. Rajin-rajin baca. Rajin-rajin baca. Apalagi kalau hari Jumat itu baca surat Al-Mulk. Sebentar aja. Kadang mungkin orang berpikir, lu tuh hampir 24 jam tuh di TikTok. Kapan lu baca-baca Al-Quran? Mereka tidak tahu. Terkadang kita itu mencoba untuk berusaha mengamalkan sesuatu dengan seminim mungkin lah. Jumat Al-Kafi juga ya. Paramex Bu. Saya Bang Rehan nggak bisa saya konsumsi obat-obat obat-obat apotik. Kayak kalau sakit kepala Paramex, Bodrek. Nggak bisa saya Bang. Saya udah ada kena jantung. Makanya, tapi kalau kita ngomong ya, kayak contoh misalnya, saya ada jantung, saya ada ini, langsung dibilang ini, itu azab, itu Nora, hukuman dari apa kami karena kau menghujat. Jadi kita itulah yang tidak diketahui oleh saudara Kristen, bahwa ujian yang diberikan Allah itu kepada kita itu adalah suatu kenikmatan. Penyakit itu kenikmatan. Jadi mereka pikir itu penyakit, bencana itu adalah azab. Bagi kita itu tidak. Ya. Ingat, bagi kita umat muslim tidak. Itu adalah ujian. Obat kimia Bunda, iya. Suntik vitamin aja. Itu yang saya tidak berani betul ya. Saya tidak pernah suntik vitamin tuh. Penyakit diberikan itu kenikmatan. Karena apa? Karena Allah itu menggugurkan dosa kita sedikit demi sedikit.
Makanya tuh kalau udah berobat ke dokter ya, dokter mengatakan ada penyakit ini, penyakit itu saya dalam hati alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Berarti Allah tuh masih sayang sama saya gitu. Kalau penyakit atau bencana saja Allah uji kepada kita, kita masih tidak mengingat Allah. Coba pikir. Dengan cara apa lagi Allah menunjukkan sayangnya? Kenikmatan yang diberikan berupa rezeki, materi. Kita mungkin akan menjadi lupa, lalai. Terus ketika Allah mengujinya dengan kesehatan kita, diberikan penyakit. Baru situ, kita tuh belum tentu nanti juga jadi ingat Allah lagi. Jadi bagaimana cara Allah tuh menunjukkan bahwa kita itu adalah makhluk yang sangat dicintainya gitu. Bagus untuk jantung. Iya Bang Morinago. Cuman selalulah meminta kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tuh sangat senang kalau hamba-hambanya ini meminta kepadanya. Berarti kita itu selalu mengingat kepada Allah gitu. Allah suka hamba-hambanya yang selalu meminta. Allah tuh suka. Mintalah. Mintalah. Minta kepada Allah kesehatan, umur yang barokah, rezeki yang halal. Mintalah. Terus meminta. Walaupun kamu sudah berada. Jadi ketika kamu berkelebihan, jangan lupa bersedekah. Nanti kalau didengar rantai Hesti bersedekah, nah nanti dikeluarkan dalilnya tuh, sedekah yang paling utama tuh yang mana. Bersedekahlah. Ingat anak yatim, muliakan anak yatim. Ya, muliakan anak yatim, jangan lupa. Muliakan anak yatim. Muliakan anak yatim. Itu kadang saya cerita sedikit ya. Ini karena belum ada Oten. Kalau ada Oten naikkan ya. Kadang kalau kita makan sesuatu di rumah makan atau di tempat bakso, restoran, kafe, lihatlah. Pasti ada anak-anak yang menjajakan jajanannya. Kerupuk, entah kue, entah apalah. Ada yang bawa mainan, dia masuk ke dalam, dia jajakan. Itu kalau di tempat kami itu banyak sini, banyak. Itu saya melihat begini. Kita balik ya. Kita balik ke diri kita sendiri. Saya makan bakso. Habisnya itu kalau dengan keluarga tuh anak-anak pasti habisnya tuh 100 lebih lah. Yang dia jajakan itu barang yang harga 10.000. Padahal memang tidak suka dengan jajanannya itu. Gitu loh. Saya cuma berpikir begini. Dia menjajakan ini barang orang. Yang dia dapat berapa? Satu barang pasti dia mungkin dapat cuman 2.000 perak. Mungkin 2.000 perak atau 1.000 lah. Buat 1.000. Kali 10 dia baru dapat 10. Kalau habis 10, kalau tidak gimana? Gitu loh. Tapi saya tidak menyindir ya. Ini karena saya merasa orang yang bisa makan di tempat bakso, restoran, saya rasa pasti tidak membawa uang 100.000. Kalau dia rame, pasti membawa uang sekitar 500 lah mungkin paling sedikit. Saya berpikir, seandainya pun misalnya, saya membungkuskan sama satu orang, bakso itu satu bungkus mungkin 15.000. Saya beli dagangannya, apa membuat saya menjadi rugi? Atau membuat saya jadi miskin gitu. Maksudnya di sini apa? Ya kadang kalau mereka datang, ya kita belilah. Walaupun kita tidak suka loh. Kita beli 1, 2. Ya, saya rasa 20.000 pun tidak apalah. Ya. Atau para pengamen yang datang. Saya melihat itu
atau pengemis lah. Ada juga yang di pasar itu mereka duduk-duduk gitu loh. Iya, saya bilang ya. Saya ke pasar itu kadang bawa uang kayak 200, 300. Itu belanja palingan untuk seminggu gitu loh. Hampir seminggu lah. Kalau ada saya temukan 3 itu. Temukan 3 tuh. Saya lihat dulu isi dompet. Saya hitung. Kira-kira bagaimana kalau dibaginya. Sekian. Gitu. Tapi kalau saya rasa kalau kamu berkelebihan, ya sepantasnya lah. Kamu beli udang, beli daging yang sampai ratusan ribu. Saya miris saja, karena apa? Saya melihat anak-anak gitu. Melihat anak-anak yang sudah menjajakan jajanannya. Biar apa? Dia tahu ekonomi orang tuanya itu tidak mencukupi. Gitu. Yang dia jajakan tuh makanan. Dia tidak mengemis. Ya, apa salahnya? Saya begitu. Kadang anak saya bilang, ngapain? Mak, nanti nggak dimakan. Memang nggak dimakan di rumah. Tapi anak saya ini banyak temannya. Jadi kalau datang, ya saya bagi. Gitu. Kayaknya nggak ada ruginya. Karena kenapa saya ngomong kayak gini ya, jujur ya. Turun 1-2 mobil, mereka menggunakan mobil. Pas dia bilang, Pak, beli Pak. Oh maaf, enggak dek. Ya memang, mungkin kamu tidak suka gitu loh. Tapi kalau ketika kamu beli, ya orang yang penjual ini sudah merasa senang anak itu. Kamu kasih sama yang lain, gitu loh. Siapa saja terserah kamu. Setidaknya kan memang tidak kamu buang. Saya begitu. Memang makanan itu tidak saya beli bukan untuk tidak makan, karena memang saya tidak suka gitu loh kerupuk-kerupuk gitu. Tapi ketika kawan anak-anak saya datang, saya suruh anak saya bagi-bagi ini ada makanan, gitu. Gitu loh. Mungkin jadi membantu. Terus saya kalau belanja di pasar itu, jujur itu, saya itu kalau belanja kayak cabe atau apa, jujur, itu kebanyakan mereka kan, ini kalau ada mama ini pasti memilih itu yang rame karena itu grosir, cari yang murah, betul. Saya setuju sekali. Karena ekonomi yang sangat sempit gitu. Tapi saya melihat nanti, saya jalan tuh, anak lajang saya tanya, Mama mau cari cabai di mana? Saya lihat itu penjualnya yang udah tua renta. Karena gini, penjual yang tua renta itu, dia itu beli dari grosir itu cuman sedikit. Tidak beli cabai palingan 2 kilo. Terus bawangnya palingan sekitar 3 kilo. Yang pasti dia ada dagangannya kecil-kecil. Bahkan sayur pun yang mungkin cuman berapa ikat. Dia beli. Karena apa? Dia hanya ingin mendapatkan untung setidaknya 1.000-2.000 perak. Nah itu. Saya cari tuh yang begitu. Saya cari. Nanti saya tanya, Inang, ini berapa? Saya lihat. Di grosir misalnya. Ketika dia dihakimi, kan dia berkata, mulai hari ini juga anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi itu bukan Yesus? Ya bukan, kan dia berkata, saat itu juga anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan kemudian dibawa kepada Pilatus, salibkanlah dia, salibkan dia. Ya itulah orang lain tadi yang aku bilang, Iya, kamu kata kan di situ dikatakan nih, ketika dia di Lukas maupun di Matius